Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Amma ba'du, ma'asyiral masyayikh al-afadil, terutama sesepuh Kadin Ta'at Al-Mukarram Haji Abdul Wahid beserta para takmir, para imam, hadirin hadirat saya sami mulia. Pertama, dan kula tak langkung ana sekolah, dan kula ki guru para pandeteng kenya saya salam nada dan kula tak bisa saya salam bening dan kula tak terima salaman takoborona keng dan kula atau ngetan jadi mun bae salamin tong kata yocol dan kula pas lagu jadi lagu tong ket saus apa sebab dan kula ampun setahun setengah Kak Dinto mari ajalenin operasi jantung Kak Dinto dan kula nikah kau ini buka jadi kau ini buka dulu mari buka kau ini tolong apa SMP ngekui gerenda mari SMP kui gerenda pecah dua antara rosok kanan dan rosok kacir. Apa-apa atau kira SMP karena kula operasi 3 kali gagal. Pertama ilang Kadin to pergelangan tangan, nomor 2 lengan jengkol, nomor 3 Kadin to lengan leher. Pas Kadin to dari betes juga lelobengin, itu pun meredil di badan dan kula Kadin. Terakhir karena gagal PSB setinggal lagi gerenda di batokan ada sesi bagi nah makanya makin ketarik agak tertarik asal dan bro tak bisa abenta tak bisa betul lupuh total sekangan sekacir tak bisa makin alhamdulillah pun bisa karena kacir akulis saja bukan abenta bisa. Nah dokter ngebener Pak Lutfi biasanya campur kan Arab buku bahasa Inggris kemudian makin nikah apa yang betres nikah tedung dengan pas-pasan dengan tedung saya banyak beraktivitas keng dan gula bening tanda tak berjanji ke dokter keng mon orang tedung menonton nih begini nikmat sakit anggap kayak itu nomor 1. Nomor 2 kan orang Kak Dito beda Sigmund Freudnya mana seorang psikolog ngocaki orang ini sebetulnya bisa hidup bahkan lebih aktif menurut kemauan ATV. Jadi menurut kemauan orang yang bisa beraktivitas mentandi kemauan orang ria dan kenapa boleh pasti tidak berinteraksi orang Kak itu bisa mati dalam hidup. Nah dan kalau tak terlalu mati dalam hidup maka dari Kak Dito dan mulai pakun alhamdulillah beraktivitas keng beda keanehan dan mulai dimin bulan Ramadan nih kah paling kegiatan nang akhir-akhir makin dari awal banyak kegiatan pola apa orang oning bahwa dan gula semakin menabingkan nasi ibadah sen menabi kulaku paling banyak tu sendok menabi sore dekat telur sendok
yang sangat dianjurkan makan buah buah kates ben gedeng enoman cukup aing ketika itu. Jadi monten kuda lambat ni kepangkat pada bulan oreng ngakan normal ngakan sate gulai tahu tempe makin toron pangkat entar kegedeng pada bulan nongkocu no jendek. Jadi pada persis cukup gedeng ben aing apon cukup. Makanya gula ring benerang wajan curiga arah pancering beri langsung kok ya langsung boleh. Ternyata selidik-selidikin pas ngocak boleh ngoceng pancing dengan kini bendera cukup asliya tu sendok lah cukup wala panitia sedikit dia mungkin wala kini bendera tak apa kenyataan gula makin kan berpendamping ketika man keadilan ya teroreh le pendamping gula ni kan berbeda habis kita pula tanya macam banyak akan biar berat ngosong banjir dengan mentak ngosong nyotok macam tapi jangan banyak habis napa boleh biasa nanti gula tinggal jangan gula tak minta berkat yang orang yang beriin berkat mereka minta sebenarnya kan boleh beriin berkat raja cik raja saya ada bikin dan gula tak beri berkat dan kuda tak ngakan dia depak ada copok pidan kuda bersaki mabek lemas terjaki lapar engki lapar akhirnya berkata dan kuda yabi dan kuda tak mila apa sekali nengkau noreng letak ngakan nengin koyat sangin berkat ada yabi cepat ada. Nah dan kuda benih apa yang tak kadin tadi cuma ilustrasi kagui meyakinkan panjenengan benih yang kula tak hormat tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan tapi alhamdulillah makin kula pun atau ngetan aku tahu kerjaan soki lambat soalnya dua makin soalnya terlok kengten kula di satu sisi akhir syukur dan kula alhamdulillah mbak dan kula kak itu sepuh kakak mbah dan kula umur 112 tahun ini kata ketah kayak ada akhirnya soko sampai 20 kilo tinggal sholat juga dan kula mbak mikir je mbah atau ngetan macam selan makanya makin tepat dan kula TV makanya panjenengan tak boleh cak ngocain mbah tekangi pas tokron dan ini kah makanya dan kula lambat aja mau cain gambar kalau arasan cek selaan ni batongkat menompak sepeda hotel kia sabar kelunung sepeda naik tarik tongkat tinggal toron kira ku tongkat boleh makanya makin ku tongkat alhamdulillah mulai dan kula tongkatan pas kenalan dan kula datang kapi ya berdasi telepon berdasi terakhir toket jadi makin kula toket banyak jompo gila pada orang datang kenalan juga kenapa tapi nanti nanti toket dari pereng terus pereng agak ditoan apa caranya mana buka berdera macam buka pokok berduka buka nasi gitu. Kenapa? Mana dia tongkatan kadito? Ika beres dia. Dan gula bahatanya. Keng pakuna tongkatan, engki mun pakuna tongkatan tak beres dia. Nah, jadi akhirnya dan gula kembali. Dan gula matau sekelang kong beriin tongkat. Keng gula tak bunga. Karena gula terlalu ampun saya mau jalan tongkat mikir jangan gula. Oh, engki tak apa-apa. Kita itu mana kondisi semakin itu meyakinkan kita manu amir hununakis fil khalaq Allah Ta'ala barang siapa ditambah umur maka akan dikurangi kesempurnaan badan ketetiin negara kita setuju sekali itu dan gula lamba aja yang pun celang beres tinggal bit yang pun pote
Dan kula pas enga Nabi Ibrahim alaihi salam pada suatu saat kan itu jenggun celeng, setuju celeng. Pasti kami beda sepote. Akhirnya Nabi Ibrahim terkerja apa ya? Mak terjadi perubahan. Lamba jenggun celeng, makin jenggun pote. Ibalai malaikat Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala sebetulnya memperingatkan kepada setiap orang yang beriman dengan Allah dengan aneka macam cara. Kenapa? Yang paling ringan yang kita ditok obu asal jeleng berubah menjadi putih. Jenggu asal jeleng berubah menjadi putih. Jadi keperingatan dari Allah apa? Bahwa dengan pertambahan usia orang kadito harus lebih bijaksana, harus lebih takarrub dengan Allah, dan harus lebih memberikan manfaat. Oh, ini kan Nabi Ibrahim. Akhir kan kula macam berjenggu pote, berdekat kan kula datang, kulaku, dan kula kifuru jeke, mari sholat subuh, apa dekat datang. Ngiba pereng, ngiba puas datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tak kerja tu benar-benar apa macam laku nombian. Dan kula pada parlon nak banjin dengan apa? Malam ketemu dengan banjin dengan jenggun pote, sawat pote, dan kula tak tega. Mari ada rumah, modifikasi. Terus kadit tampon siap, ngiba kuas, ngiba semir, baca lengan. Dan kula nak dulu dari Maria kita nak coba dulu jangan mon abu dan kula makun jelang tak dunia abu dan kalau pun jenggu ban semua akhir pas kita repon ampun yang buat berapa hari paling 2 hari 3 hari kita pun habis kula tak terlalu semir mari semir jelang akad jadi dulu tinggal akad jadi mahingga con anak Cereng koren bakero jenggun ki jalan. Pasti ngambil baca kitab jenggun manggana beneng kitab kebela. Maksudnya Nabi Ibrahim diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya sadar bahwa beula tong baca nak makana. Mun berjalan boleh, anak makana mari dah jadi. Mun terus berjalan kok titinain poten aja pon. Jadi kata macam lang segoni, potena tina ini segoni, mari kebayi tanda, cek pas pototan, jadi mendak mengkode, asa konjak apa tengode, kau hari lebih beda potena segoni, jadi pada lengkap, alhamdulillah. Kengon kebela kebini, 3 Taurat tahu sama, lang berjalan apa, mana berjalan tu kau abis boleh. Jadi ada Taurat apa beda oh kiwan sepenting odi selamat sehat beres alhamdulillah. Jadi cuma orang dekat itu tenggula motor sebagai ilustrasi. Nomor 2 kela ayat yang dibacakan berulang-ulang. Kenapa saya baca? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Coba nika tahu sa ihu kenapa son tahu sa ihu maknanya jelas. Beda efek suara efek tahu sa efek nol. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, kadito selesai beli ayat asing ampun sering bahkan semakin tenggula heran kecenderungan pengajian tentang nuzulul Quran iman kadito selalu minta Pak tenggula minta tolong Al-Quran dibahas dengan cara yang ilmiah. Dan kula mantor setiap orang yang membahas Al-Quran ini pasti kalau berbicara yang ilmiah huntan
makna tak nyor bentana kipon selalu dibatasi. Dan gue lebih yakin bahwa semakin gak kita terjadi peningkatan kualitas masyarakat dalam memahami Al-Quran. Ayat kak dito menabi kaji unik, bahkan perlu dibahas secara khusus. Pertama, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Allah Ta'ala tidak menyebutkan nang etagel berempah malam panapah napa siang napa malam tak sebut, tapi yang disebutkan bulan Ramadan secara global. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Pas nomor 2 tambahin hudan linnas. Hudan linnas sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dari susunan ayat tekak itu apun luar biasa menimbulkan pertanyaan. Jadi gula-gula motor, panitia motor, beda saya tanya ya atau lain. Muntada saya tanya berarti tak ngerti. Padahal apa? Kan pembukaan apa tanda tanya nomor 1 syahrul Ramadan, bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. 1 bulan mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Berarti lanceng masalah tidak pernah ada penjelasan di dalam Al-Quran. Tapi dengan ayat lain Allah Ta'ala pas agabu a'udzubillahi minasyaitonirrajim inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Pas Allah Ta'ala agabu inna anzalnahu fi lailatul qadr, sebut tapi seperempat gitu. Lamun asal menyebutkan 1 bulan di sepanjang 1 bulan Ramadan Al-Quran diturunkan, makin mulai spesifik, mulai beda penjelasan bahwa Al-Quran diturunkan pada saat malam Lailatul Qadri. Jadi makin pun beda jawaban, gelak kan pada saat bulan Ramadan tanpa penjelasan napa siang, napa sore, napa pagi. Tapi ternyata dengan ayat lain bahwa ada penjelasan. Coba sebut malam menoloh tanggal tegebuaki, jam tegebuaki pada saat malam Lailatul Qadar. Pas Lailatul Qadar ditanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berarti apa? Allah Ta'ala tak jawab. Coba sifat dari Lailatul Qadar disebutaki Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar lebih bagus daripada 1000 bulan. Sifat apa nono? Akun timbul tanda tanya. Pas ditambahi pole tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada saat itulah malaikat toron warruhu dan malaikat Jibril toron juga salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan itu memanjang, artinya malam Lailatul Qadar kan itu memanjang sampai matla'il fajr, sampai terbit fajar. Setelah kak itu ilmu saya paling akibat Allah Ta'ala benih Allah Ta'ala kesukaan menjelaskan kelaban setengah hati benih, tapi Allah Ta'ala menjelaskan kak itu pertama 1 bulan, yang kedua pada saat malam Lailatul Qadar, nomor 3 memanjang sampai depaka matla'il fajr. Pas nomor 4 malaikat toron lekak dinto saja merupakan ilmu yang memberikan inspirasi dan kaulaban panjenengan untuk melakukan kajian terhadap Al-Quranul Karim. Jadi kalian roh raja lamun pas beda orang berpendapat bahwa Al-Quran harus dibaca dan diartikan kama unzila, sebagaimana Al-Quran disusun, sebagaimana Al-Quran diturunkan, sebagaimana tartiba Al-Quran, tak oleh tafsirin
tak oleh lain-lain. Nah, dan pula beda orang yang nggak ditoh, dan pula senang. Beda orang kaku pendapatan luar biasa ada. Pak Lutfi, Al-Quran jangan di kotak-kotak. Dan pula makan mengkotak-kotak, benih mengkotak-kotak. Al-Quran tidak ada babnya. Bab taharah sabun, bab solat sabun. Apa yang sebut secara langsung, maka dari kadin toh kau dengan panjenengan harus melakukan kajian terhadap Al-Quran, dan tidak bisa Al-Quran kadin toh tanpa dikaji, karena beda makna Al-Quran, beda makna Al-Quran, terjemahan Al-Quran ya maturana, beda pula tafsirul Quran, tafsirul ayat dari Al-Quran. Pas dari kadin saya temu dalailul ayat, petunjuk-petunjuk dari ayat-ayat Al-Quran. Orang yang datang nggak bisa banget. Al-Quran harus dibaca dan diartikan sebagaimana adanya, itu sudah tidak boleh dirubah-rubah teks tuh Pak. Bila mungkin ya orang ya macam kelin aja. Kayak gula kan kutu aja wak juga, kutu sare aja wak. Gula aja wak. Begini Pak, saya akui memang benar bahwa Al-Quran memang harus tetap tidak boleh dirubah dan tidak boleh ditafsiri dengan tafsir yang salah. Anda pasti dengan benar ketika menyampaikan man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsiri Al-Quran menurut pendapatnya sendiri, maka bersiap-siaplah kelaban masuk neraka. Benar. Tapi saya ini orang bodoh, jangan guna. Saya ini orang goblok, orang block on. Oleh karena itu, bagi saya ini tidak cukup mengartikan Al-Quran sebagaimana adanya, membutuhkan penafsiran dan tasrih sebagai penjelasan, penjabaran dari ayat ini. Jadi ini bukan karena saya melakukan suatu penafsiran atas kemauannya, tapi karena kebodohan saya membutuhkan penafsiran terhadap Al-Quran. Oh iya, contohnya begini. Bulan menyoal contoh kepanjenengan juga kemarin. Allah Subhanahu wa taala ada dalam Al-Quran. Saya enggak disebut apa-apa, coba beda apa Nabi boleh tulis. Nomor 1 daripada Allah taala, aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Artinya apa? Aqimus shalah, tegakkan salat. Artinya apa? Lakonin salat. Mari melakonin salat, wa atuz zakah, bayarlah zakat. Pas nomor 3, warka'u ma'ar raki'in. Ini ayat Al-Quran. Panjenengan tadi bilang Al-Quran supaya dibaca dan dilaksanakan sebagaimana Al-Quran diturunkan, tidak boleh dirubah, tidak boleh ditafsir. Terus bagaimana mengimplementasikan ayat aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in? Apakah tidak begini ya wonten kula? Aqimus shalah berarti usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati ada anillahi ta'ala Allahu akbar. Mari takbir Allahu akbar pas ngelak bese. Wa atuz zakah kan mari aqimus shalah, mari takbir pas membagikan zakat. Pas ngelak bese entar kita tangkena sedih tadi Pak napa? Nikah zakat kaulah, nikah zakat kaulah, nikah zakat kaulah. Tinggal mari ngelak zakat pun mari atu zakat pas abel nikah tepat salat pas aruku warka'u ma'ar raki'in. Kan ini ketertiban menurut Al-Quran. Pas orang ini nggak bingung, tidak apa, nggak pas apa nikah, meskipun tanpa mari hendak sholat. Hukum pemari berarti musalli fardhu dhuhri Allahu akbar, at-tahiyatul mubarakatuh, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung ngelak dese zakat ibeki. Tinggal mari abeki zakat pas etar boleh ke tempat sholat pas ruku menolong Allahu akbar wajib boleh. Karena apa? Karena aqimus shalah nomor 2 wa atuz zakah pas nomor 3 warka'u ma'ar raki'in. Berarti tertibnya kan senika ruku yang terakhir. Pas dibudi bingung ora mana mak repot ku ya montek tafsirin.
akhirnya dan ulama. Nah inilah Pak, jadi panjenengan jangan terlalu kaku bahwa Al-Quran memang betul harus dibaca dengan tertib sebagaimana ketika Al-Quran itu diturunkan, tapi implementasi daripada ayat-ayat Al-Quran ini membutuhkan penjelasan, membutuhkan keterangan, dan itu berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW. Nah disinilah letaknya kebutuhan tafsirnya dan guna. Nomor 2 dan guna abdi contoh. Nang Quran Allah Taala adabu khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ngala apa dengan kapi zinatakum, zina tidak at-tazayyun, tentenan, perhiasan, benih pakaian pokok zina nih kan, benih libas secara pokok tapi zina. Mana yang libas tak salah juga. Inda kulli masjidin nalekara itar ke masjid. Ini kaman makna asli dah. Ngala asam dianggap tidak hias dapat dengan kapi nalekara itar ke masjid. Artinya apa? Mana yang jangan masukin lah. Mana ambian entar ke masjid akan tengi. Engki. Mana balik dari mana? Pak tanya orang. Monta enter ke masjid tak apa bekang dia kan sepenikah masuk ada ya repot kalau begitu. Makanya zina takum ini kan gula pakaian libasakum, tapi bagi orang laki contohnya kata kelampi ben songkok ini kan namanya zina. Karena lamun pakaian pokok kata sarong mau pakaian aurat ini tak bisa kocak zina, ini kebutuhan. Jadi mau enter ke masjid yakni inda kulli masjidin ini ke isti'arah. Saya maksud adalah inda kulli salatin min itlaqil hal nyebutaki napa min itlaqil mahal kocaki kenengan. Saya maksud al hal yakni perkara saya ikat ngenengin ke masjid yakni salat sami artinya wudu zinatakum inda kulli salati. Nah semakin beda sekali itu imam masjid dekat di pas kebela tak oleh Al-Quran yoba maknanya tak oleh ya tafsirin tak oleh harus persis wudu zinatakum inda kulli masjid. Oh engki pon wa auratul rajul aurat orang laki baina surra wal rukbah dari bucil sampai taat mendeng laki. Nah, mon lebu cileban taat itu tapen maka saya maksud kelaban zina ni makin ingat songkok ben kelampi. Makanya mon orang asolat ni di samping nutup aurat kotu ngakui zina, kotu asongkokan, kotu ngakui kelampi malah tampak wibawa. Bening soal sana, mon soal sana solat cukup. Dah kebayi kelampi dari bucil kan taat. Makanya mulai Jumat laku imam masjid kak minta aja ke sana salat menolong cukup asal turun bidaya ampun cukup cukup yang insya Allah makmumah bubar pas. Kenapa orang udah apa imam masjid rumah biasa ada kelampian rapi. Memang karena zina kali tapas rapi. Aurat itu topen marek itu topen pas at-tazayyun ngakui kelampi semapan, ngakui songkok semapan, ngakui minyak sebagus dalam rangka mengimplementasikan ayat khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Kak Dita menurut pendapat sebagian ulama akhirnya pas iya nah itulah sebabnya makanya panjenengan ini jangan pernah berpikir bahwa karena Al-Quran seperti ini adanya lalu tidak boleh ditafsiri. Tidak, karena kita yang membutuhkan keaku bisa memahami Al-Quran kelaban utuh membutuhkannya menetafsir. Alhamdulillah makin banyak yang lebur kak itu para penari yang pada orang yang undang dan gula atau jalan sebenarnya dan gula motor. Jadi Al-Quran itu bukan hanya memberikan inspirasi hudan lil muttaqin tapi juga hudan linnas. Nah dan gula gelap motor tanda tanya begitu kenapa sih bener nikah karena nang Al-Quran gelap saya maus
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia. Tapi nang ayat lain alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kamu masih bener. Napa hudan lil muttaqin, napa hudan lil linnas. Kamu masih bener. Nah, maka dari kita membutuhkan uraian dan membutuhkan tasrif, membutuhkan penjelasan melalui tafsir. Nah, sekarang itu Al-Quran Kak Dito mengandung banyak hal. Pertama, gelak maus hudan linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Umat manusia berarti orang Islam, orang kafir. Orang Islam dan orang kafir. Orang kafir pun dapat petunjuk dari Al-Quran. Makanya Allah Ta'ala dulu hudan linnas. Mon hudan lil muttaqin, ampun jelas. Orang muttaqin ditambahin boleh, maringin hidayah boleh. Maka aku tidak remeh untuk meyakinkan sehingga kualitas takwanya akan meningkat pada ben orang apasah, perintah apasah. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Padahal ketika orang muslim ampun diperintah oleh Allah untuk melaksanakan puasa, pada saat orang tersebut melaksanakan ibadah puasa, hakikat kata orang enggak ditampon bertakwa ada ke Allah. Tapi ternyata nang ayatnya kita tambahin la'allakum tattaqun. Napa tujuan agar supaya kualitas takwa yang dia miliki meningkat pada mereka itu. Jadi hudan lil muttaqin sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa supaya kualitas iman dan takwanya meningkat. Kedua-duanya pada contoh hudan linnas pertama sebagai petunjuk bagi umat manusia. Orang kafir oleh hidayah dari Al-Quran beda mak bisa engki contoh makin perapaan viral beneng dan gue lagi guru nemu nih oleh dua hari kontak kalian neng hub neng Google neng Quran beda ayat was-sama'i wat-tariqi wa ma adraka mat-tariq. Dan Allah Ta'ala bersumpah was-sama'i demi langit, wat-tariqi demi bintang yang mengetuk, wa ma adraka mat-tariq. Kenapa bintang at-tariqa itu? Mendengar tafsir Jalalain kepada atau tafsir-tafsir selain, at-tariq ismun min asma'il kawakib. At-tariqa itu nama dari sebagian nama-nama bintang. Dan gue mikir mendalam masa, makanya berada dengan buku Time Life judulnya. Dengan Time Life itu kebelah bahwa ketika orang tadi itu ongke ke langit menembus ruang angkasa, akhirnya sampai depakkan satu wilayah di mana eka adisah hampa udara, subuk udara. Karena subuk udara orang cekak, ongke tak bisa, orang tak bisa, cuma bisa dipilih sekitar. Nah, di saat itulah terdengar aneka macam suara, termasuk beda suara seperti suara benturan. Jadi beda suara semacam suara benturan. Benturan kenapa? Tok-patokan. Artinya benturan benda lain ke benda lain. Beda suara. Cuma karena lagi buku tak bisa gambaraki apa suara benturan tersebut. Akhirnya semakin pas berkembang teknologi, tinggal berkembang teknologi, temuh pada HP, pas semakin nikah pada astronot dari Cina yang merekam suara di ruang angkasa tersebut. Mensapa beda rekam beda cuma terbatas karena kita sebung HP, kita sebung medsos, kita sebung napa kita bisa diedarkan. Mungkin saya lebih itu ini. Akhir rekam kan buku kebelah. Pertama ditemukan banyak suara seperti suara gemuruh. Ini persis seperti ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi senantiasa mendengarkan aneka macam tasbih dari para malaikat. Kan jelas makin
Rasulullah adabu suara tasbih dari para malaikat. Hasil pengamatan para astronot menjelaskan terdapat banyak suara seperti suara gemuruh yang tidak jelas. Anak pula tidak jelas suara gemuruh karena mereka orang-orang kafir yang tidak bisa membedakan antara suara tasbih dan suara lain. Saya keding suara gemuruh menolong. Mentak percaya ke suara gemuruh, kenapa suara gemuruh? Makin dia ada kompor tapi beda orang telur atau sa kompor. Pas apa rumahnya? Toleh kemudian 10 orang baca subhanallah, 10 orang baca istighfar, 10 orang baca la ilaha illallah, 10 orang baca al-takbir Allahu akbar, 10 orang baca tahmid alhamdulillah. Pas abaru baca kapi saya 10 Allahu akbar, 10 astagfirullahaladzim, 10 subhanallah. Pas edingaki dari jauh, maka akan terdengar suara apa? Suara gemuruh tidak jelas apa-apa pola, karena masing-masing berzikir dengan bahasa kelaban bacaan masing-masing. Nah sekali itu suara gemuruh, nah ini kemakin negatif terbukti ternyata. Pas di samping ini kepada suara benturan seperti mengetuk pintu, akhirnya rekam makin beda. Coba kita mulai bakal diperdengarkan ke panjenengan, malih panjenengan oning. Kaki channel lagi ajelasaki bahasa aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kembali terbukti. Ini merupakan salah satu bukti bahwa Al-Quran bukanlah karangan dari manusia, melainkan wahyu yang diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Yang Liwei adalah seorang pejabat militer besar di Cina. Oleh program luar angkasa Cina, ia lalu ditugaskan menjadi pilot umum di China National Space Administration Astronaut untuk misi pengorbitan dan penelitian di luar angkasa. Ada hal yang menarik ketika Yang Liwei berada di luar angkasa, yaitu ia mendengar suara objek bintang yang berbunyi seperti suara mengetuk pintu. Ia lalu mencari tahu dari mana suara itu berasal. Ternyata suara tersebut berasal dari bintang pulsar yang posisinya cukup jauh dari pesawat mereka. Berikut adalah suara bintang yang ditangkap oleh mikrofon ultrasonik yang dipasang di pesawat Yang Liwei. Setelah astronot Yang Liwei kembali ke bumi, Nah, kadin tahu suara persis suara benturan, tok tok tok. Beda irama lain, beda irama menghibur kan monoton, tok 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 tok. Membuktikan bahwa di ruang angkasa, di luar angkasa bumi kadito terdapat suara bintang yang mengetuk. Wassama'i wat thariq. Akhirnya kento karena hidayah Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an hudal linnas, sebagian dari tim yang mendengar suara langsung tersebut dan banyak melakukan diskusi dan konsultasi, akhir menyatakan, belum menyatakan Islam, cuma mengucap saya yakin akan kebenaran apa yang disampaikan oleh Muhammad. Belum menyatakan Islam, tapi saya yakin dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad bahwa itu adalah kebenaran. Tapi artinya kenapa? Kan satu langkah dia sudah mendapatkan hidayah, cuma belum berishad. Ini kan nyamanah hudan linnas. Lupa tak masuk Islam. Oh ini kan urusan lain, soal masuk Islam dan tak masuk Islam. Karena sebenarnya ampun hudan linnas, ampun tercapai dengan itu. Soal masuk Islam dekian apa? Karena pada benda yang maturah, ting orang benda bahasa tanya aki.
Kemudian andi mobil, alhamdulillah bulan di mobil berapa regen? 70 juta. 70 mau begini, engki. Kelakon ternyaki boleh mata haji kemudian jalan di mobil regen 70. Cak ongkos haji cuma 30 lema. Mau nak beli mobil, kalau nak beli haji kan oleh 2. Apa jawab? Anu kita oleh panggilan. Salah, bener kayak bener. Keng mon ataja ketenggul jawab. Panggilan untuk haji ini kabeni makin tapi lambo zaman Nabi Ibrahim wa adzin fin nasi bil haji yatu karijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amin. Ini kepanggilan. Jadi zaman Nabi Ibrahim panggilan untuk melaksanakan ibadah haji ampun beda. Mak sampean tak oleh panggilan. Berarti ketika Nabi Ibrahim manggil sampean, sampean berapa andai dulu. Nah, pada tonggedan apa? Tok 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 tok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tak ke masjid tak? Tuh jadi kalau setengah 12 mungkin. Oh okay. Kalau setengah tak sholat tak? Mari adzan berkelak rasa. Oke, mari lagi ojek. Jangan mandi jeng ojek tak bagus. Oke. Tinggal pilih kering, tak mandi le. Tuh cek ke kondun aku takar tembus ke asal tak ingat apa segala. Jadi benih panggilannya yang salah, tapi orangnya setengel tak ngidingaki ketika panggilan dikumandangkan. Bahasa Al-Quran beda. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya otak tapi tidak berpikir dengan otaknya. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi matanya tidak digunakan untuk melihat. Napa kebenaran? Asbun Allah itu waki ulaika kal an'am. Mereka bagaikan hewan ternak. Itu secara tidak langsung boleh ngocak panjenengan tiap bulan. Mon kita ngiding keseruan Al-Quran, panggilan hidayah dalam Al-Quran, pola-pola tepaka bagaikan hewan ternak nikah. Ketika dintoh, makanya Al-Quran kehudan linnas. Jadi tak bisa kebanyakan alasan. Ini kan yang pertama. Nomor 2, Al-Quran adalah hudan lil muttaqin, hidayah bagi orang-orang yang bertakwa ada ke Allah. Kan abdina mator gila. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Tanazzalul malaikah malaikat Torah. Lekat itu ilmu. Allah Ta'ala secara tidak langsung memberikan dalil, memberikan petunjuk akan ilmu. Kenapa makin? Beda ilmu. Ilmu kak di mana Al-Quran beda ilmu. Nyaman apa? Pada Allah Ta'ala sekarang itu. Ta'rujul malaikatu. Malaikat dika oke fi kulli yaumin dalam tiap-tiap sehari miqdaruhu alfasanatin yang ukurannya kurang lebih 1000 tahun. Mimma ta'udun daripada saya panjenengan mitong lebih. Jadi coba seneng eka itu ada bu malaikat toron neng ayat lain Allah Ta'ala ada bu malaikat ongke dalam setiap 2 jam kelaban ukuran berdua ayat setong ada bu alfisanatin 1000 tahun. Nomor 2 ada bu khamsina alfasanah 50.000 tahun. Ini kan menunjukkan teori. Kenapa teori hisab? Sekali itu contoh. Ini kan Allah Ta'ala ada buaki yaumin wa lailah, tapi fi kulli yaumin dalam setiap hari. Satu hari adalah 12 jam. 12 jam. 1 jam sama dengan 60 detik. Artinya apa? Malaikat karim to bekal ongke
dalam searah menempuh jarak lamun detik sami sareng sebitak detik kali 12. Nah kadang tak pun dapat teori hisabnya. Maka lamun ringkes kecepatan perjalanan malaikat diperkirakan mencapai 222.000 km per detik. Kamu membian sebisa betong malaikat saja. Dekat itu saja ilmu yang ditemukan menurut konsep Al-Quran. Jadi lamun bitong, jadi coba bitong. Kayak nggak ada tuh kebetulan cengwok pada tak cocok peserta. Masih ditemu berapa perkiraannya perjalanan malaikat sebagian. Napa rata sakapin malaikat tak sami. Malaikat setong menlain tak pada kecepet. Nah pada berkaulaban pancin dengan tinggal jalan. Berasa lebih cepat, berasa lebih lambat. Tapi Allah Ta'ala akan berakhir ta'rujul malaikatu fi kulli yaumin miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddu. Akhirnya temu kurang lebih dah 200 kilometer per detik. Coba panjenengan entar ka benda besar mon sedetik kok liya sekilo tahun le. Lamun panjenengan berkecepatan 100 maka per detik epon paling jauh 500 meter per detik paling jauh. Masa ini tapi lamun detik darat kita tak ada 500. Sekarang saya maksud detik dalam penerbangan udara yang tanpa hambatan mendengi beba tak bisa. Karena apa? Karena 1 detik ini kan cerit sekali itu. Cepat cepat lah. Tocu dapat apa kan itu dipelajari? Tocu ada pun kakui meyakinkan abdi serang ajunan akan kebesaran dan kekuasaan Allah, dan meyakinkan abdi serang ajunan saja akan ketika apa proses alam diciptakan dan proses alam dihancurkan. Laka itu jamana hudan lil muttaqin. Tak berjajah ongguan engki mun tak berjajah boleh. Contoh hudan lil muttaqin kan beda keterangan. Napa keterangan? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan dimiliki oleh Allah segala sesuatu di bumi dan langit. Allah Ta'ala ada langit disebut ada walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Langit disebut ada pas bumi. Apa nama polan langit itu luar biasa. Setong contoh jarak gelak ni kan antara setong bintang dan bintang lain ni kebenar semak beda sampai jarak dari setong bintang ke bintang lain kadito 50.000 kilometer benih 50.000 tahun perjalanan silam 50 tahun perjalanan silam berarti benih 50 kilo 50 tahun perjalanan sinar. Padahal sinar per detik ajalan 33.000 kilometer per detik. Maka pas puto 50 tahun jarak dari satu bintang ke bintang lain. Apa mencari syurga? Mencari pasemak bintang. Mulai pasemak bintang kak itu maka alam bukan rosak sistem maksudnya. Apa? Polanya bintang ni ajalan bumi ajalan ketika ajalan bukan tiba angin mun tak percaya jadi orang ajalan tiba angin pancingan mancing memperkir lorong pas pada sepeda motor lebar surit napa beda anginnya kayak beda masuk beda sepeda motor mun mobil jangan sentak angin seret tiba angin mun beda sarka beda mobil lorong tapi mun beda bis lebih sentak boleh semakin cepat maka semakin kuat menarik benda-benda di sekitarnya. Nah, oleh karena dari itu Allah Ta'ala jarak antara satu bintang dengan yang lainnya paling jarak yang cukup jauh. Pola apa-apa beda bintang raja negara itu mencapai 1 miliar kali bumi. Jadi umpamanya bintang ni kaca dan
pas lebat mepet ke bumi, maka bumi esena bakal ronto kabeh. Anak cepo angin na bintang lain. Ronto kabeh, tak berjanji panjenengan, tak berjanji. Nah, pada saat itulah jelasaki Allah Ta'ala bakal mengakhiri dunia kali itu kalaban as-sa'ah yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ya Rasulullah, kapan kiamat akan terjadi? Karena Rasulullah jelasaki bahwa syarat kita sebagai orang mukmin nomor 1 al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi min Allah. Pas lamun percaya pada kiamat, pas bila kiamat nikah mata sah. Maka Allah ayyana mursaha, bila kiamat nikah bakal terjadi. Maka sebung seoni apa karena itu perkara gaib la ya'lamuha illallah, yang tidak akan ada yang tahu kecuali Allah. Mau ngari bari ndak remah beda orang pendeta nang emalang waca aki benang Kediri bahwa kiamat akan terjadi di bulan lagi. Jadi kenyaman pendeta akhir nyata makin oleh telah bulan kiamat kita ada. Empun rakyat tak berdeseburu ke Ambon, berdeseburu ke Manado, walau tak kau kiamat. Mon lah kiamat lain hari tak ada Ambon, tak ada Manado, maka hancur. Nah dari kali itu maka ben Allah Ta'ala jarak ada percuma apa boleh karena pada saatnya tinggal depan ke kiamat ben Allah Ta'ala bekali bekeker jadi bintang siraja ini bekali bekeker sekalian karena lepas ampun tidak dikendalikan seterusnya keker seret tinggal keker bekal nabrak ke benda-benda yang lain setong keker nebrak kanan, nebrak kacir, nebrak bebe, ancur. Menurut hitungan hisab, nikah akan hancur dalam hitungan 5 detik. Nggak bisa 5 detik karena Al-Quran itu buat kibaghtatan wahum la yash'urun. Baghtatan kak dintoh lamun kitabun lugawi, tolesan lugawi, toles gampang baghtatan. Tapi lamun hitungan hisab niki lain abba tibi mareba egin nomor telok tak nomor 4 tak boleh sukuna niki tadi genten nol jadi bag tan nol 5 detik jadi lain hari alam semesta tinggal kiamat kan itu bakal hancur namun membutuhkan waktu 5 detik. Jadi tak sempat buru ke Ambon, buru ke Manado. Ada apa? Kita buru pun tak ada apa. Mangkana sopung sebisa mengendalikan, sopung sebisa nyelametaki. Dan Allah Ta'ala dirahasiakan la ya'lamuha la ya'lamul ghaiba illallah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ke zaman as-sa'ah. Dari makin malaikat kita yakin sebagai orang mukmin, maka Al-Quran memberikan hidayah, yang hidayah tersebut disebut dengan hudan lil muttaqin. Punten kula tak perjanji ke kiamat, tak apa panjenengan tak perjanji ke kiamat. Coba lamun panjenengan belajar ilmu Al-Quran, maka tidak akan ada kalimat lain kecuali setong subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang mengendalikan ini semuanya, beretotap kelaban wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan kami kepada Allah lah kami akan kembali. Sobung kalimat lain atau saya rasa sobung lain. Nah, maka dari kadin to semakin menarik dan sebuah keputusan ya Al-Quran nggak tuh semakin dikaji, semakin ditemukan rahasianya. Contoh sederhana, Nabi Musa ketika terakhir sebelum diutus pada Allah untuk menemui Fir'aun, Allah Ta'ala periksa ke Nabi Musa.
Wa ma tilka biyaminika ya Musa, wahai Nabi Musa, napa seteku panjenengan nang tangan kanan panjenengan? Napa jawaban Nabi Musa? Asoya ka ditotongkat abdi. Kula tanya ke panjenengan, mbiyen jawab pagi ompama panjenengan pas apangki ben Nabi Adam mangken bae romoro panjenengan amin peh ketemon ben Nabi Adam bangga napa punten panjenengan amin peh ketemon ben Nabi Adam bangga napa punten bunga napa punten sepuluh kalimat kalau ketemon ben Nabi Adam pas Nabi Adam ada bu ke panjenengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tinggal ceket edu maka makan cerita lek kebini kebela keadaan cong na apa alhamdulillah malam engkau amin pe ketemuan ben Nabi Adam mengucapkan assalamualaikum warahmatullah nikah kun ketemuan mon pas nikah tiba-tiba panjenengan sebenarnya jombon pas kedatangan tamu assalamualaikum waalaikumsalam tinggi buka labeng ternyata Nabi Adam. Duh, Nabi Adam pas Nabi Adam memberi tokat ke panjenengan. Hei Lutfi ini kak tokat kaulah. Kira-kira siaran nama punten panjenengan. Asiaran nama punten. Insya Allah langsung asiaran. Aduh luar biasa napa? Kula malam memari asawor. Pas bener yang muka assalamualaikum tinggal keluaran kepada Nabi Adam. Kula paring tokat. Ini kata Nabi Adam. Aduh luar biasa ketemuan bentre tanah ini kata Nabi Adam ketemuan ben pernah kan cong ada tong kata Nabi Adam insya Allah orang sejebung arfuan walaupun kun ngantong lagu kira apa punten mon tak reku troning ku ngapa tong kata Nabi Adam insya Allah langsung keramat panjenengan orang pada troning ku tong kata Nabi Adam. Tapi Nabi Musa ketika periksa dengan Allah Ta'ala wa ma tilka biyaminika ya Musa wa ma tilka biyaminika ya Musa panapa nang tangan kanan apa dengan Nabi Musa Nabi Musa menjawab asoya inilah tongkatku ka'dita tongkat abdina atau ka'u alaiha ka'akui bersandar ke tongkat tersebut wa ahussu ala ghanami ben kaakui akhiring embi waliya ma'aribu ukhra ben beda keperluan selain kula tanya tolong jawab pagi lamun orang sehat beres petinju pemain sepak bola berbeda salong ketan berbeda pegulat petinju pemain bola beda atau ketan sobu, mereka nomor satu bener jauh panjenengan. Beda kelakuan, beda direktur bank, beda bupati, beda presiden, beda tentara, beda semua nembi. Beda raja, bupati, camat, kepala desa, beda semua nembi. Semua nembi saya. Orang miskin, rakyat kecil, tidak kelakuan lain, atau di kelakuan sampingan, kurungan, berarti orang atau ketan jika orang lemah dari fisik, sementara orang nguan embi jika berarti orang lemah secara ekonomi. Kedua-duanya pada orang lemah. Yang pertama lemah fisik, yang kedua lemah apa? Ekonomi. Allah Ta'ala melaksanakan Nabi Musa. Ya wa matil kabiyaminika ya Musa. Apa yang terdapat pada tangan kanan wahai Nabi Musa? Jawaban Nabi Musa kedua-duanya menunjukkan sifat lemah. Asoyah tongkatku untuk bersandar. Yang kedua tongkatku untuk menggiring domba, untuk menggiring wanan embi. Ini ketahuan Nabi Musa. Coba Lutfi saya periksa nih Allah Ta'ala
apa saya berdekatan tangan kanan sambian lutfi langsung gula jawab nikah tokat warisan dari Nabi Adam mau jual barang antik nikah larang kan sekali itu. Tapi Nabi Musa justru jawab asoyah tongkatku atau wakau alaiha untuk bersandar dan keakui akhirin umbi. Napa artinya? Lekadin tonya mana sifatul anbiya, sifat para nabi tidak pernah membanggakan orang lain, tapi bangga kelaban aban kibi. Walaupun napa saya tunjuk akidah itu perkara saya maksudnya menunjukkan kelemahan, satu kelemahan fisik, satu kelemahan ekonomi. Nah, jika apa yang kadin toh pas puru Allah Taala perintah Nabi Musa apa? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Atau idhab ila fir'auna innahu tagha. Benar saya ayat lain. Kedua dari Nabi Musa dan Nabi Harun wa qula lahu qawlan layyinan. Berarti sambian dengan kata-kata yang ringan, lemah lembut. Asa ayyadzakar aw yakhsha. Jadi Nabi Musa akhirnya dakwah menghadapi Fir'aun dan Allah Ta'ala diuji kalau saya fatah. Tinggal saya fatah jelas kalau menunjukkan kerendahan hati dan merasakan akan kelemahan dirinya, makna yang tambah kuat tawakal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kebetulan rahasia-rahasia lain dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran ini kalau mau bahasa ini tak cukup namun sekali pertemuan tak bisa kau turutin ekilir umpaman aremaken ayatul ahkam ayat-ayat tentang hukum karena hukum ini kan beda hikmah saja benih semata-mata hukum tapi di balik hukum ada sesuatu untuk menjelaskan hidayah tersebut. Makanya nang ayat kadin to ibu di mas edewaki wa bayyinatin minal huda. Urayan-urayan dari petunjuk kadin temakin beda. Nyereng cukup sekali tersaus timin kadito menabi beda setanya akhirnya bi abtidat esra akhirnya ka moderator terserah dengan konsep epon menabi dan gula oning dan gula aja wabah menabi taoning ngireng kita pikirkan bersama menabi panjenengan aja negara dan gula karena kesalahan dan gula langsung menerima sekali tersaus astagfirullah liqauli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngireng kadinto ampun pastarif debu-debu saya sampaiaki dari Kiai Haji Lutfi Ahmad mantar muka teti tambahan ilmu dan kabupaten Kula sareng panjenengan. Acara seterusnya pun iki kadinto dialog dari Badan Kula abri betoh untuk sesi pertama kadinto 3 penanya saus. Jadi ngereng dari para ajudan mungkin pertanyaan dimin disampaikan 3 penanya sampun kadinto dari tolokan kadinto pertanyaan langsung jawab dari ngereng coba Meki Meki kayak ada itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semantar cangkolan.
tina nyatanya mengenai Al-Quran gitu. Al-Quran si kadis makin kaito penapa bener ka asli nah murni budebu sedari Allah Subhanahu wa taala penapa king memang ada tambahan dari pihak manusia lainnya sakinto kati kan sakainto Nabi Timin memang Al-Quran sebenarnya akan diturunkan tidak langsung secara langsung dibukukan menjadi satu Al-Quran, akan tapi diturunkannya itu melainkan secara berangsur-angsur. Terjukan di cara mengumpulkannya Al-Quran kaidah pada zamannya masa lalu yang Rasulullah makon merintah deka setiap umat angkui menghafal Al-Quran. Nah bisa jadi orang-orang yang menghafalkan itu kan bisa lupa itu bisa lupa deka penghafalannya. Sampun kento akan tidak ka masalah Sayyidina Abu Bakar kento memang ada niatan untuk mengumpulkan Al-Quran, akan tapi Abu Bakar itu mang katiki ragu untuk mengumpulkannya karena mungkin ada kelemahan dari pihak-pihak siapun lastare menghafalkan. Sampurna lastare Sayyidina Abu Bakar kemudian Sayyidina Umar kaito juga mau mengumpulkan Al-Quran dijadikan satu mushaf, akan tapi masih banyak pemalsuan Al-Quran yang konon katanya seperti itu. Kemudian masa Sayyidina Utsmani, masih Sayyidina Utsman kaito ampun dibukukan resmi dijadikan satu lembaran Al-Quran, satu buku Al-Quran yang dinamakan Mushaf Utsmani, seperti halnya si ampun ajaki seperti halnya semakin kaito kiki. Kenapa kaito memang kebenaran murni asli butebu dari Allah Subhanahu wa taala, atau bisa jadi mungkin kayak itu beda tambah dari orang-orang pihak saya pernah menghafal dari Al-Quran kayak itu sekian tadi sangkau. Ampun kadito setong penanya kedua. Ustaz satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangkulang pamator Kiai. Pertama, banyak debu-debu dari terutama kong-langkong guru sekolahan, guru SD ataupun guru sepelengkeni itu berkaitan dengan ayat-ayat sebedening dalam Al-Quran. Termasuk abdi cangkulang timin pernah ngakali juga bahwa ayat Al-Quran kak dinto berjumlah 6.666 ayat. Kemudian dari untuk memastikan abdina kaito kemudian menghitung secara manual dari Al-Fatihah 7 ayat sampai An-Nas kak disa Al-Baqarah 286 ayat sebagainya. Kasok ternyata tidak terhitung 6.666 ayat kak dinto. Saya rasa pun apa sekali itu. Kemudian si nomor 2 jangkulan juga dari surat At-Taubah kak dinto ya. Surat Taubah ada kata-kata bara'atu billah dan ilahi kak disa bedenenge pengkir kak dinto. Tidak masuk di dalam ayat-ayat sebagaimana ayat Al-Quran saya lain. Apa kemudian rujukan basmalahnya sobung kak dinto? Tidak sama dengan surat-surat lain. Apakah kemudian bara'atun dan sebagainya kak disa merupakan ayatun minal Quran atau bukan? Kalau memang ayat kok tidak ditaruh di dalam sekali itu. Kemudian saya terakhir berkaitan dengan hukum puasa kak itu, berkaitan dengan perempuan selagi dalam kondisi haid, apa kemudian boleh melaksanakan puasa atau tidak? Karena beda hadis yang menyampaikan bahwa menggunakan lafaz qadha ketika Siti Aisyah ditanya, ketika kemudian ditanya berkaitan dengan bagaimana perempuan haid, kemudian Rasulullah menjawab menggunakan qadha. Qadha kak dintoh saestuna pun apa? Apakah kemudian qadha itu diartikan mengqadha atau diartikan melaksanakan?
Sebagaimana ayat yang lain, faida qodiyatis sholatu misalnya, setelah melaksanakan sholat. Ketika hadis itu diartikan melaksanakan, berarti kemudian orang haid itu boleh melaksanakan puasa tapi tidak boleh melaksanakan sholat. Apa kemudian diartikan tidak boleh puasa tapi wajib mengqadha dan tidak wajib mengqadha sholat? Sehingga kemudian pertanyaan berikutnya, ketika diharamkan, misalnya seandainya diharamkan, ada haram untuk melaksanakan puasa bagi orang yang haid, kok kemudian ketika sudah haram kok masih wajib mengqadha? Diharamkan kok masih wajib mengqadha? Seperti itu. Nyona penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apina tanggolang kan itu ya. Nyanyiin masalah semakin kan itu kan ampun bulan puasa. Apina terus oni nah. Orang nah setoron Lailatul Qadar kan itu kenapa ampun terangaki ampun neneng kita kan saja. Kenapa kak itu toran nah Lailatul Qadar semakin deki orang akan kulakukan itu pada tanda-tanda turunnya Lailatul Qadar. Tekan itu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup saus 3 penanya kadito. Dari penanya pertama kadito dari Dayat, saudara Dayat, tentang Al-Quran kadito ya. Nah, keaslian Al-Quran karena debu yang kalamullah la awwala lahu wa la akhirah. Nah, kadito mungkin ponapa sekali mah ngiring penjelasan debu dari ya. Saya pertama kata. Eki motor sekelako wallahu alam bisawab. Jadi Al-Quran Kak Dinto dijamin kebenaran dan keasliannya oleh Al-Quran itu sendiri. Dawuh Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku turunkan Al-Quran dan aku akan menjaganya. Berarti tidak akan pernah dan tidak mungkin ada yang merubah. Mereka beri namung sekalian dukale Al-Quran gak itu akan dirubah. Apa napa zaman Sayyidina Abu Bakar mak pas tak bengal ke aku ngompol lagi benih tak bekan karena waktu keadisan kiburu terjadi peperangan antara orang-orang pemberontak yang menolak zakat. Ben waktu kali sebanyak dari para sahabat penghafal Al-Quran sewafat. Akhirnya orang-orang sebeda si penghafal Al-Quran ini seleksi. Seleksi karena kenapa? Karena dia punya panjenengan banyak orang yang penghafal tapi bisa saus lopot ben lopot, makanya seleksi orang. Nah, maka dari kadinto akhirnya zaman Sayyidina Umar juga sekadinto. Akhirnya pada zaman Sayyidina Utsman Kak Dito ampun banyak bahan-bahan terkumpul pas para ahli Al-Quran bersama-sama menyusun. Pada pas susunnya tak sami pun sami karena Rasulullah Kak Dito setiap menerima debu dari Allah wahyu Al-Quran pada Rasulullah ke sahabat. Di antaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib debu nikah ayat Al-Quran toron nikah ayat nikah sahabat dengan surat nikah. Jadi Rasulullah senunjuk pokon sahabat dengan surat Yasin, pokon sahabat dengan surat Kadinto, pokon sahabat ke surat Kadinto sesuai seterusnya. Akhirnya sebuah perubahan sampai zaman makin dari seluruh negara sami seterusnya karena dijamin oleh Allah Ta'ala wa inna lahu lahafidun. Kira-kira 5 tahun ke ada ini kebeda Al-Quran dicetak dibiayai oleh Zionis Israel dari Yahudi. Akhirnya setong ayat yoba ayat sayoba yadullahi fawqa aidihim. Yoba kelaban apa? Yadullahi tahta aidihim.
Jadi dari fauqa ya beka tahta. Kan sukoni ning sa fauqa ke tahta. Akhirnya beredar sampai depak ke Indonesia pun juga. Montak keliru jumlahnya belasan ribu. Akhirnya pas berdesa protes bah. Arya ayat dia tak masuk dalam pikiran, gak janggal. Kaji nang Quran selain yo baongku dari yadullahi fawqa aydihim yo ba ka yadullahi tahta aydihim, yang artinya yadullahi kekuasaan Allah fawqa aydihim di atas kekuasaan mereka, kekuatan Allah di atas kekuatan mereka, yo ba kekuatan dan kekuasaan Allah di bawah tangan mereka. Yo ba fawqa tahta. Protes akhirnya itunya kak itu pada lembaga yang memang terus menerus melakukan pengamatan terhadap perkembangan peredaran dan penulisan Al-Quran, penulisan dan peredaran Al-Quran. Akhirnya disepakati bahwa Al-Quran tidak bisa berubah, dan Al-Quran yang disepakati seterusnya kali itu adalah Al-Quran terbitan Madinah, mushaf sebagai Madinah. Lemangana sampai makin Kementerian Agama, Departemen Agama seterusnya merujuk ke mushaf Kadisa, karena mushaf Kadisa kan banyak badan nang Maroko. Cara membaca pun ini berbeda. Men orang Kelang, orang Sudan, bening Sudan, orang Nigeria. Mon baca Al-Quran mereka tak bisa baca Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka orang Nigeria. Orang India sami. La ilaha illallah. Qala Allahu ta'ala. Qala Allahu ta'ala. Bisa baca qala Allahu. Tapi di dalam Al-Quran mereka semua satu bahasa. Tak baca bahasa Allah. Tapi sepakat baca Allah bitafkhim kalau bentabur Allah. Apa boleh? Karena qiraah yang disepakati adalah qiraatus sab'ah, di mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat tak bisa lepas sampai zaman makin, tak bisa lepas. Apa? Ini kan tak masuk akal lah. Jadi lamun tak berjanji tak masuk akal, benih tak masuk akal. Akal kita tidak menjangkau dengan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap Al-Quran. Kali itu lambat pada isu bahwa Al-Quran Iran lebih tebal. Kelarasan dan kuda lambat dia pernah bertugas bernang ekor Amsyar kangkui nangani konflik tentang daerah Irak kali itu. Dan mulai ngib Quran dari Iran pan berbanding so gitu dah. Apa karena daripada Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sekali itu. Nomor 2 tentang ayat jumlah ayat. Nomor 2 kali itu jumlah ayat Al-Quran. Mungkin ibadah api itu. Kelak pertanyaan nomor 2 tentang jumlah ayat Al-Quran. Jumlah ayat Al-Quran nematos berapa lekor kak itu sami saja. Jadi benih ayat berkurang benih bencara panci dengan montak cocok mereka benih yang banyak dengan salah ada cara menghitungnya berbeda ada memakai contoh Bismillahirrahmanirrahim. Beda saya masuk aki Bismillahirrahmanirrahim gak dito masuk di dalam hitungan ayat ka Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Jadi suratul Fatihah ini kan diikuti Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim sampai waladhdallin. Beda saya menghitung Bismillah kak dito tidak termasuk di dalam suratul Fatihah karena Bismillah kak dito ayat Quran sesabe nang sekapina ayat nang sekapina surat. Makanya sesuai kalaban pertanyaan sekelak berdasar buki baro amak sebung surat mak sebung bismillah karena beda si adebu baro akad itu termasuk
surat se tanurok ke surat sebelumnya ini tanpa bismillah, baru sebelum bismillah. Jadi cara menghitung saus berbeda. Beni jumlah ayat, tapi cara menghitung ayat tadi kan tak sama. Beda saya menghitung alif lam mim masuk akhir setong ayat. Yasin masuk akhir setong ayat. Makanya beda. Orang-orang yang main tarawih saya tak pakai lebih dalam waladhdallin amin alif lam mim Allahu akbar. Ini kan termasuk orang yang menghitung alif lam mim termasuk setong ayat. Lepon pada orang yang macam agak dito di rumah. Ini kan tak bisa dibenarkan. Anak tak oleh kenceran. Anak apa? Pola na alif lam mim mon BTBN tak campur ben dari kal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini kan belum masuk ayat. Jadi apa menepanci dengan waladhdallin amin alif lam mim berarti tak baca ayat kian. Kenapa saya baca alif lam mim? Makanya ambuin cek senikah. Karuan mon cek kesusu tak salat pein pun. Tinggal tenang, pikir tenang, tabun kenyang, puru salat dia tak suruh kesusu. Sebiasa susu ini orang yang terwarokok. Lemari buka, minum kopi nyaman, pas salat tarawih kesusu saya rokok biasa pas percepatan. Makin beda salat kilat, pecaki. Salat tarawih hanya dalam 7 menit. Beda saya amal posting dan mula. Bila pasal bila kaif hadis salah bahjawa hadis salatul akhirin walis orang anu nikah bahasa Ami pakai walis artinya apa? Ini salat dia orang-orang yang berbuat dosa. Artinya ada remah salat tak oleh kenjeran. Jadi salat tak oleh kenjeran, oleh lesoh. Mangkana percuma salat. Pas beda orang India, orang Pakistan, kali itu namanya mana? Melecehkan, membuli salat orang saya balapan nikah. Pas akibat video diedarkan, diviralkan ke seluruh dunia, kelebihan versi dia bahwa solat saya temu irama nikah tak sah. Pola di samping tak tubak nina juga tidak mencerminkan unsur solat yang sebenarnya. Nikah coba eding lagi. Lagi nikah, tapi soal orang Kediri saya cepat nikah masuk viral ke seluruh dunia. Pas orang dari luar negeri makin akabai video sebagai bully, membuli orang Indonesia saya salat tarawih. Saya tak mau kalian mata. Begin daerah masih samun salat ngada dinto. Jadi dan gula malam nih kepada saya tanya ketika kenapa hukum orang asolat ketika membaca surat pas cukup nun Allahu Akbar dan gula mator sekali menurut para ulama lamun nun melolot ini kebeni ayat
Namun ketika esapung nun wal qalami wa ma yasturun puru dengan mana ayat. Jadi pun pancen dengan niat maca ayat pas keronun menono tak detik ini kata oleh penjara. Mungkin lebih berpendapat lain kurang oning kak ditose kau ningin abdina pada ben alif lam mim panjenengan nulis pun alif lam mim nang elabeng. Nah masuk ayat Quran tak masuk dia. Karena kenapa? Karena sebelum petunjuk bahwa alif lam mim kak itu adalah ayat Al-Quran. Nah ketika campur alif lam mim dzalikal kitabula raiba fi puru pas berarti alif lam mim teh tulis elabeng dua ayat tak detir ya. Tapi ketika ayat terosaki pas puru detir dzalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Mangkana ambuin nih kasih salat sekali itu. Mungkin sengkana saya salat tah rakaat tapi kurangin daripada salat tapi salat tak sah. Berapa rakaat tak kurangin, berapa dekian semampu tetap kelaban witir. Keng tak memenuhi kriteria, anapa pola? Polanya semakin banyak rakaat pasti semakin banyak ganjarnya. Tapi kita yang mereka pun langsung kaki berkurang juga. Boleh tanyai orang, sebenarnya selesai reng salat tarawih kak dito. Kenapa bendung rakaat? Kenapa 10 rakaat? Kenapa 20 rakaat? Tunggu mator. Menurut kondisi panjenengan, biar salat selekor rakaat. Tapi temu kalimat, tapi percuma dia. Nang Mekah kan selekor rakaat, tapi abis sholat sejam setengah. Mohon pas berkejumpong jemaah anak kali kedua, selasi kedua dewa ke pertengahan ambu. Kia sekali toh. Pas pertanyaan nomor telok dari Kiai Wahid, kenapa gelap maklok pakai? Oh engki meriksanin torana Lailatul Qadar. Oh kan kita kurang boleh. Torana engki Lailatul Qadar. Kadin toh mangkana nang Al-Qur'an abdina gelakan mator. Al-Qur'an diturunkan syahrul Ramadan ibarat saya ditakkan setong sampai akhir Ramadan bisa sangat rekor bisa lapo-lapo kon sebulan bulan Ramadan. Kadin itu Al-Qur'an yang diturunkan. Mereka itu beda kriteria pembatasan beda tahdid. Rabbana kalau beda Allah inna anzalnahu fi lailatul qadri. Tapi belum pernah jelasaki kenapa saya maksud Lailatul Qadri. Tapi coba parengin sifat apa sifatnya? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Nah ulama pas bahas kapi pada bahas kapi. Nah dari sekian pembahasan sobung saya ajelasaki kelaban konkret karena saya sampaikan pengalaman pribadi. Di pengalaman pribadi makanya beda kitab saya bahas bahwa Lailatul Qadri sengaja rahasia akibat Allah Ta'ala. Maknanya orang enggak ditongiseen bulan Ramadan abali ke ayat gelap syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maknanya penuhin makanya pas beda seada bulan Lailatul Qadri kak ditemu oleh tanggal setong sampai penutupan Idul Fitri. Beda seada buaki asrul awakhir mulai tanggal 20 sampai akhir Idul Fitri. Beda seada buaki mulai tanggal 14 malam. Kak dito sobung si konkret artinya apa? Kak dito sepanjang kaulaban panjenengan pada berikhtiar sepanjang bulan Ramadan. Mun pas kabala bila takal Lailatul Qadar dekian apa tanda-tandanya? Para ulama macam-macam berdasar ada bu. Menurut pengalaman kaula dewe tanda-tandanya engki kak dito udara jelek beda ondem
macam-macam, macam-macam kriteria. Kak itu tak bisa juga nih kebe. Apa-apa boleh. Karena celap kak itu relatif. Menabitan gula dari Jember, entar ke Bandung celap luar biasa, enggak gak es. Tapi orang Bandung ngocak, kak itu ketiban apa? Biasa ampun. Ongguan engki, mon supir dan gula tak bisa kita tedung dari matu. Supir dan gula ngocak dari mana kita tedung? Aduh, asrapi luar biasa. Jadi ya nopo, gini ku jan asapo nataan mau sapo. Tedung kemikil. Apa kita kering Jember daerah panas. Apa boleh Jember kalau orang yang kira tasik. Pas entar dia mencelap kado tak bisa kening kebaik ukuran. Maka abdina selalu motor kali itu rahasia misteri yang memang sengaja disediakan dalam rangka supaya kita melakukan ikhtiar sepanjang masa bulan Ramadan. Kira-kira sekali itu sampai akan bila sampai kiamat lenare pakun dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus mengenai barang akhlak menabi panjenengan terooningah secara konkret dan utuh bi abdina tak janji yang usaha akina karena tadi itu penjelasannya pun membutuhkan waktu yang sangat panjang dan menabi forum ketika adito forum kan terdiri dari macam-macam segmen sehingga lebih semakah membosankan. Eki sekali. Engki lapas kali itu beda. Jadi kan abdina gelak mator kali itu pengalaman pribadi. Saya tak bisa tekenin. Bahkan pada saya debu. Lamun bulan Ramadan mancing masa bulan Ramadan hari Senin, maka perkiraannya Lailatul Qadar keremitong Senin, Selasa, Rabu, Kamis berarti Jumat. Apa-apa dasar sebelum dasar ulama tersebut punya pengalaman pribadi bahwa aben Kak Dito merasakan Lailatul Qadar pada nang hari Kak Dito. Pas katanya aki apa mana tabel. Nah apa makin tak ada tanda aja Lailatul Qadar dengan tepat panjenengan. Dan Kak Dito juga relatif karena pribadi. Tak bisa baca kan gelap. Tandanya gelap apa? Tandanya panas, tandanya ojeng belum tentu. Maka intinya saja para ulama akhir intinya rahasia Lailatul Qadar dalam rangka supaya kau lebih panjenengan terus berikhtiar sepanjang waktu. Bahkan coba walatena nang takrib di sana nang saran mulai tanggal 1 bulan Ramadan Kak Dito ampun berpotensi aku mendapatkan Lailatul Qadar. Eki sekali itu. Sebelum lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kento abdina pada pemanggian strong pengertian dari ayat penafsiran syahr Ramadan dan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Nanti buka dinto malaikat turun terus berdebu warruhu fiha dan juga ruh. Jadi pertanyaan tentang yang terburuk pada saya mengertikan malaikat Jibril. Marabi kento tafsir malaikat Jibril karena ada ampun nyebut
malaikat. Artinya tidak puas dengan pemahaman kan itu pas parapa bener nang buruh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kius kak dinto nenangnya tafsir kak dinto jadi tanazalul malaikatu warruhu apa-apa lama manain arruhu kak dinto malaikat Jibril apa-apa malaikat Jibril tak cukup kalau menyebutkan arruh tak cukup menyebutkan malaikatu sekadin to beda cak mensurah contohnya alhamdulillah pengajian nang masjid napa Baitur Rahman hadirin masyarakat jumpo termasuk hadir kepi kasa boleh Pintera Zubairi hadir, Pintera Hasan hadir, Pintera Muhammad hadir. Oh engki pertanyaan lah kelakkanlah mereka bela kaum ampun datang kapi ke masjid Baitur Rahman pas bela Zubairi Abdurrahman Muhammad Hasan Kenjono Suryo pada datang kapi pertanyaan lah kelakkanlah sebut kaum datang kapi kenapa Zubairi Kenjono Hasan Muhammad Abdurrahman tidak termasuk kaum maka pas sebut lagi Muhammad Zubairi Kenjono Abdurrahman datang juga punten karena kenapa karena kenapa setelah Abdurrahman itu tidak termasuk kaum punten untuk menegaskan peserah ternyata Zubairi ini ke imam pas Kenjono ternyata kampung terus Hasan ternyata RT Muhammad ternyata RW jadi jasanya jelas lagi tanazalul malaikatu warruhu apa arruh disebut tersendiri jasanya tabel napa fitana al malaika ben arruh pun beda fitana napa malaikat dengan malaikat umum sementara arruh kadita afdalul malaika lebih utama para malaikat makanya disebutkan secara khusus warruhu benih yang diasingkan atau dikecualikan dari malaikat benih pada ben segala Pase Hasan Pak Tinggi jadi begitu menyebutkan kaum datang tapi Pak Hasan datang Pak Zubairi datang guna secara tak langsung terang ngebela Pak Zubairi ini ke Hansip Pak Hasan ini ke Pak Tinggi Muhammad ini ke tentara Pastor Suryono Pak Kap jasanya Pak Lajeng boleh pada mengucap alhamdulillah kaum datang kapi termasuk Pak Kampung Suryono Pak Tinggi Hasan Pak Muhammad Karek Pak Suryono Hansip sekali Eki menabi tak sami pendapat iki ngereng kesok ngomong sekawan ingin sekali itu Eki terakhir Kadinto titipan pertanyaan dari Badese Nitip Kadinto pertanyaan sekali itu mengapa penentuan satu Syawal antara ru'yah dan hisab seringkali tidak ada titik temu Badese Selasa, Badese Rabu kadang seringkali berbeda dari kedua Kak Dinto Kak Dimas lebih baik atau katikon apa saya sekali itu pertanyaan dari Muhammad Rasidi Tangsil Wetan titipan Kak Dinto terakhir sekali itu hisab Kak Dinto berawal dari ayat Al-Quran a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim huwallazi ja'ala fis sam'a huwallazi ja'ala syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazilah
lita'lamu adada sinina wal hisab. Kali itu asalnya sepas pada teori ilmu hisab. Nah, ilmu hisab kali itu ilmu yang melakukan hitungan sangat detail. Contohnya, gula tanya ke panjenengan, lamun 1 detik napa bisa dibagi boleh? Toh? Angka terkecil ini kan 1 ini. Umpamanya 1 detik bisa dibagi. Toh? Bisa dapat tak bisa? Engkila kali tanya mana teori ru'yah. Apa-apa? Karena panjenengan tak bisa menghitung abagi 1 detik. Menabi tanya kikatan gula bisa. Kenapa? 1 detik ini kan menelaikan bagi kalau angka tidak bisa. Tapi 1 detik bisa dibagi dengan jarak. Cara ada remah. Semakin gula abalikan dan gula motor. Perjalanan kecepatan malaikat adalah 222.000 kilo per detik. Artinya bagi malaikat 1 detik Kak Dinto bisa menempuh jarak kurang lebihnya 224.000 kilo. Gelap panjenengan debu 1 detik tidak bisa dibagi, mak ternyata bisa mungkin. Wocak boleh, bu tak bisa. Kita yang malaikat bisa, napa tahu sama malaikat bisa juga contohnya. Kecepatan sinar matahari adalah 33.000 km per detik. Artinya apa? 1 detik dapat dibagi 33.000 kilo. Jadi kenyamanan ilmu hisab. Makanya saya ada punten lebih utama ru'yah. Kenapa? Karena dunianya dunia nggak panjenengan 1 detik tidak bisa dibagi ini. Tapi bagi orang seahli hisab, pakun 1 detiknya cukup berarti dan cukup bermakna. Nah, jadi sebung saya lebih utama karena Kak itu setuju pendekatan menurut ilmu hisab. Pendekatan di dalam hisab kita ada 2 macam. Nomor sektor takribi tahkiki. Artinya takribi tahkiki pendekatan hakikat sampai depan hitungan detik. Beda takribi, beda pendekatan approach biasa, pendekatan biasa. Bening tahkiki. Lah, dari kadin temaken menabi bahas kadin top. Puto ilmu nak kotan di ilmu nadimi. Mulai Jawa pagi panjenengan kro mata ngerti kok ada senika tapi percuma. Karena kenapa? Contoh sekali contoh semakin ketinggian hilal diketahui cenderung ke utara Hatul Istiwa, di utara Hatul Istiwa 4 derajat 4 derajat Hatul Istiwa dengan ketinggian 7 derajat. Nah, makin on coba pikir 3 derajat di utara Hatul Istiwa dengan ketinggian 7 derajat, maka faktor geografi akan menentukan makin benda besar olaten. Observer berdeka adimah oh berdena napa panggang nih kan. Nah, kenapa nih kan jumpong beri jumpong apa ketinggian jumpong nggak gitu yokor berapa dari ketinggian laut jumpong. Oh diketahui jumpong memiliki ketinggian 300 derajat atau 300 meter dari permukaan laut. Karena ketinggian 300 meter sementara ketinggian hilal namun ditemukan 2 derajat, maka Kak Dinto tidak cukup untuk melakukan observasi kotunnya daerah selebih tengki pole sehingga bisa melihat. Ini kan menurut teori ru'yah. Tak mungkin ru'yah bisa dihitung tanpa mengetahui hisab. Itu salah besar lah pada orang yang tak andi perhitungan hisab
tiba-tiba pas melakukan observasi ru'yatul hilal. Apa karena lambat beda seminar nasional dan gula termasuk menjadi pembicara, termasuk Pak Ma'ruf Amin. Pak Ma'ruf Amin dari sisi fikih dan gula mator tidak bisa diterima. Kenapa? Karena observasi di daerah Kenjeran pada waktu itu, sementara hilal berada di posisi sebelah selatan Hatul Istiwa, sementara utara Hatul Istiwa, sementara Kenjeran berada di selatan garis Hatul Istiwa. Tidak mungkin ya pun, apapun tidak mungkin. Ini menurut teori ilmu hisab. Akhirnya pas udah doktornya, menurut Dr. Barmawi, memang spesifikasi hisab ada bu, ini yang benar, Pak Lutfi ini yang benar. Kenapa? Karena seorang observer itu harus sesuai kondisi geografisnya, ketinggian daerahnya dengan ketinggian hilal yang akan diobservasi. Jadi kan makin menafetang kadin tau apa ilmu boleh teori berkeruat kadin teban membosankan. Oke, melebih ngelak rantan aku lupa. Nah, keng makin ampun bisa abdi namator ke panjenengan, makin kak dito bisa panjenengan memulai puasa tanpa hisab, tanpa ru'yah. Mak bisa, dari penjara. Karena dengan teknologi semakin kak dito bisa ngakui alat di mana observasi bulan bisa ya bersaki dari satelit. Jadi dari satelit sobung daerah ampun, karena satelit berdebu atas berdeka dimahain bulan padang dari satelit. Bulan ada masa antara ke satelit cerita adik satelit muka makin satelit itu berdeka entok bisa reku cek TV berapa ketinggian hilal tanggal sekian posisi hilal berdeka di langsung bisa. Pada ban nyari kiblat, lambat nyari kiblat, ini kan waktu ya habis. Kita tuh kapan ada satelit, itu makin bisa satelit ambon. Makanya hati gue dimin gak ditoh anggota dari lembaga hisab dan ru'yah Pengadilan Tinggi Agama. Semakin terbulan pontai yang ku, kenapa? Karena Pengadilan Tinggi Agama ampun bekerja sama dengan 8 lembaga antariksa nasional untuk melakukan observasi. Sementara tengku lagi toko kan bernangi panggang mereka tak bisa ke kalangnya 8 apun bisa ke satelit tidak gitu. Tetapi untuk memperkuat pakun Kementerian Agama akan tim, tapi beni tim ahli makin istilah tim saksi. Jadi saksi dari pengadilan, saksi dari menteri anaknya mana kantor Kementerian Agama Kabupaten kerau saksi apa walaupun orang kui 8 mungkin saya lakukan observasi sekali itu dan meninggal Indonesia seluruh dunia pun kapil ke kali itu pada andi satelit sekali itu mereka apun kalau 11 jadi cukup malam setengah 11 ampun setengah 11 dan kulanya ona seborah beningan kula lesok selesai dan kula ki senang menabi salah abdi napai ngaki ngirek ajudan saus menabi salah hanya mana diluruskan menabi kelero tak sengaja hanya pangapora. Astagfirullah li qouli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawaina wa nawal hadirun ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ij'al jam'ana fi hadzal masjidi jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Rabbana 'allimna ma jahilna wanfa'na ma 'alimna wahfadna ma sami'na warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.